Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Apipa Syapanada, Depi Napanesa, Jenny Monika, Muhammad Wahyu Alfirdaus akan mempresentasikan tentang psikologi sufi sebagai cermin psikologi transpersonal. Psikologi sufi berusaha untuk mengkaji, mempelajari, dan meneliti perilaku pengalaman spiritual para sufi ketika berinteraksi dengan Rabb-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bagaimana pengaruh terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekitarnya. Psikologi sufi merupakan bagian dari perkembangan disiplin pengetahuan tasawuf dalam Islam. Pengetahuan tersebut adalah salah satu dari 4 pilar pengetahuan dalam Islam. Pengetahuan tersebut adalah salah satu dari 4 pilar disiplin pengetahuan dalam Islam yang harus dikuasai oleh umatnya. 4 pilar pengetahuan tersebut adalah fikih, kalam, filsafat, dan tasawuf. Kondisi kejiwaan kaum sufi meliputi 2 hal, yaitu khauf dan zikrullah. Sedangkan kehidupan sufistik secara tradisional dan historis sudah ada sejak Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan disiplinnya, tasawuf memiliki tingkatan teratas karena dalam pengertiannya yang universal, tasawuf mencakup dimensi mistik dan mengakui kebenaran mendasar dari seluruh agama. Agama bagaikan sebatang pohon yang berakar pada amalan-amalan dan memiliki bahan-bahan mistisis serta berbuah kebenaran. Oleh karena itu, orang yang berhasil mencapai tingkatan ini selalu mencari persamaan daripada perbedaan. Psikologi sufi yang menjelaskan secara tegas bahwa tasawuf merupakan pendekatan holistik yang mengintegrasikan fisik, psikis, dan spirit serta membimbing jiwa untuk tidak terjebak ke dalam bahaya nikmat dunia. Psikologi transpersonal diartikan sebagai ilmu yang menghubungkan psikologi dengan spiritualitas. Istilah psikologi transpersonal merupakan kelanjutan atau lebih tepat dengan salah satu bentuk pengembangan psikologi humanistik. Pandangan ini cukup beralasan karena perintis aliran psikologi ini antara lain Abraham Maslow, Anthony Stutz, dan Carl Stark, yang juga pemuka psikologi humanistik. 40 ragam definisi tentang psikologi transpersonal dalam kurun waktu 23 tahun telah oleh S.I. Shapiro dan Dennis Haloji kiranya cukup memberikan gambaran mengenai psikologi transpersonal. Psychologists concerned with the study of humanity, highs potential, and with the recognition, understanding, and realization of unity, spiritual and transcendent status of consciousness. Dari rumusan ini menunjukkan adanya 2 unsur penting yang menjadi objek kajian psikologi transpersonal, yaitu the Higgs potential atau potensi-potensi luhur dan fenomena kesadaran status of consciousness manusia. The status of consciousness atau lebih populer disebut the altered status of consciousness atau ASOC adalah pengalaman seseorang melewati batas-batas kesadaran biasa, misalnya saja pengalaman-pengalaman alih dimensi, memasuki alam-alam kebatinan, kesatuan mistik, komunikasi batiniah, pengalaman meditasi, dan sebagainya. Dari kedua pengertian di atas, bukankah kita bisa melihat sendiri kenapa psikologi sufi menjadi cerminan psikologi transpersonal? Seperti yang kita tahu, psikologi transpersonal diartikan sebagai ilmu yang menghubungkan psikologi dengan spiritualitas. Sedangkan psikologi sufi menjelaskan secara tegas bahwa tasawuf adalah disiplin pengetahuan yang menggunakan pendekatan holistik yang mengintegrasikan fisik, psikis, dan spirit, serta membimbing jiwa untuk tidak terjebak ke dalam bahaya nikmatnya dunia. Kedua ilmu ini saling berhubungan, itu sebab kenapa psikologi sufi menjadi cerminan psikologi transpersonal. B. Konsep dasar psikologi transpersonal.
Psikologi transpersonal mengkaji berbagai konsep. Walsh and Vaughan, 1993. Beberapa konsep sebagai berikut. 1. Peak experience, pengalaman puncak. Sebuah istilah yang berasal oleh Maslow, 1971. Dia ingin belajar pengalaman mistik dan pengalaman lain dari kesehatan psikologis yang optimal. Tapi ia merasakan agama dan spiritualitas terlalu membatasi. Oleh karena itu, ia mulai menggunakan pengalaman puncak sebagai istilah netral. Sebuah pengalaman puncak memiliki beberapa karakteristik antara lain. 1. Very strong or deep positive emotion akin to ecstasy. Sangat kuat atau emosi positif mendalam mirip dengan ekstasi. 2. A deep sense of peacefulness or tranquility. Rasa kedamaian atau ketenangan yang mendalam. 3. Feeling in tune, in harmony, or at one with the universe. Perasaan selaras, harmonis, menyatu dengan alam semesta. 4. A feeling of deeper knowing of profound understanding. Perasaan lebih mengetahui atau pemahaman yang mendalam. Dan yang kelima, a sense that it is a very special experience that will be difficult or impossible to describe adequately in words. Perasaan bahwa itu adalah pengalaman yang sangat khusus yang akan sulit atau tidak mungkin untuk menggambarkan secara memadai dengan kata-kata. 2. Self-transcendence adalah stage of consciousness, yaitu pengalaman seseorang melewati batas kesadaran biasa. 3. Optimal mental health. Kesehatan mental optimal merupakan tujuan dari psikologi. Kesehatan mental biasanya dilihat sebagai tuntutan lingkungan dan resolusi konflik pribadi. Namun, pandangan psikologi transpersonal juga mencakup kesadaran yang lebih lengkap. Pemahaman diri dan pemenuhan diri. Optimal mental health juga mencakup pengertian tentang melayani orang lain. 4. Spiritual emergency. Kedaruratan spiritual adalah sebuah pengalaman yang mengganggu yang dihasilkan dari suatu pengalaman spiritual. Secara umum, psikologi transpersonal berpandangan bahwa krisis psikologis dapat menjadi bagian dari kebangkitan sehat dan mereka tidak selalu ada tanda-tanda psikopatologi. 5. Developmental spectrum. Spektrum perkembangan adalah sebuah gagasan yang mencakup banyak konsep psikologi dan filsafat yang menjadi kerangka transpersonal. Secara filosofis, model ini adalah contoh dari filsafat perennial. Dalam epistemologi perennial dikenal dengan istilah psikologi teopanik, adalah psikolog yang mencoba menemukan dalam jiwa manusia ada sesuatu yang mirip atau bahkan identik dengan kenyataan ilahi. Menurut John dan Huxley, bahwa kemampuan ini muncul dari ruh. 6. Meditation. Meditasi adalah praktek untuk memfokuskan atau menenangkan proses mental dan mendorong ke arah kesadaran transpersonal, sama seperti proses pembiasaan atau conditioning. Jadi kesimpulannya adalah psikologi transpersonal memberikan model dari seluruh spektrum perkembangan kesadaran yang menjadi jembatan antara aliran-aliran psikologis dan aliran-aliran spiritual. Bidang ini menjadi sesuatu yang menarik bagi orang-orang yang ingin menumbuhkan spiritualitasnya dan mengembangkan kesehatan psikologisnya dengan kualitas tinggi. Berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa psikologi transpersonal merupakan kekuatan keempat dalam bidang psikologi yang menjembatani antara psikologi dan spiritual, di mana memusatkan perhatiannya pada studi tentang bagian dan proses pengalaman mendalam atau perasaan yang luas tentang siapa dirinya, atau sensasi yang besar terhadap koneksitas dengan orang lain, alam atau dimensi spiritual, dan berusaha membantu seorang untuk mengeksplorasi tingkat energi dan melewati kesadaran atau sisi lain dari topeng dan pola-pola kepribadian.